Alasan pembenar lain dalam KUHP yang baru yaitu melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Ketentuannya diatur dalam pasal 32 KUHP yang baru yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Tentunya dalam ketentuan ini harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberi perintah dengan yang menerima perintah. Ketentuan ini tidak berlaku bagi hubungan yang bersifat keperdataan. Contohnya dari perbuatan melaksanakan perintah jabatan ini, yaitu misalnya beberapa orang petugas Satpol PP melaksanakan tugas penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai misalnya. Petugas Satpol PP tersebut melaksanakan penertiban berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinannya menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun perbuatan petugas Satpol PP itu mengakibatkan rusaknya atau mengakibatkan hancurnya bangunan yang ada di pinggiran sungai, akan tetapi para petugas Satpol PP tersebut tidak dapat dipidana dengan sangkaan tindak pidana pengerusakan misalnya ya, dengan ketentuan pasal 521 KUHP atau sangkaan tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum sebagaimana ketentuan pasal 262 ayat 1 KUHP karena mereka sedang melaksanakan perintah jabatan. Agar bisa masuk dalam kriteria melaksanakan perintah jabatan ini, setidaknya harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus dibuktikan adanya hubungan hukum publik antara orang yang memberi perintah dengan orang yang menerima perintah. Misalnya, adanya surat keputusan terkait jabatan antara pimpinan dengan bawahan dalam struktur organisasi pemerintah daerah misalnya. Kemudian, orang yang memberi perintah memiliki kewenangan sesuai dengan jabatannya pada saat ia memberi perintah kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perintah yang diberikan pimpinan kepada bawahannya harus dalam ruang lingkup kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pemberi perintah. Misalnya, Kasatpol PP hanya boleh memberi perintah dalam ruang lingkup dan kewenangan penegakan hukum peraturan daerah. Tidak boleh memberi perintah kepada bawahannya untuk menarik retribusi dari pedagang di pasar misalnya, karena itu bukan merupakan kewenangan Satpol PP, melainkan kewenangan instansi lain. Dan yang keempat, perintah yang diberikan pimpinan kepada bawahannya tidak boleh berupa perintah yang bersifat melawan hukum. Misalnya perintah untuk melakukan penganiayaan, perintah untuk melakukan pungutan liar, dan lain sebagainya. Demikian terkait dengan salah satu alasan pembenar, yaitu melaksanakan perintah jabatan. Demikian, terima kasih.